Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu war rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin fahidin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha 'alaikum raqibah. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal jumlatul mu'minin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, bahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga dengan nikmat tersebut, pada hari yang berbahagia ini, pada siang yang berbahagia ini, kita dapat melaksanakan rutinitas ibadah salat Jumat di gedung, di aula yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ibadah Jumat dan ibadah-ibadah lainnya Allah terima sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan mudah-mudahan ibadah salat Jumat kali ini yang kita kerjakan hari ini adalah ibadah salat Jumat yang terbaik sepanjang hayat hidup kita yang pernah kita kerjakan. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa juga tercurah kepada keluarga, sahabat, kerabat, bahkan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Saudara hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah kali ini izinkan khatib berwasiat untuk pribadi, untuk keluarga, dan mengajak saudara-saudara hadirin yang berkesempatan hadir di dalam gedung ini untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya berbekal takwa Allah akan mudahkan jalan kita. Dengan berbekal takwa pula Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka atau tidak diduga-duga. Dan dengan berbekal takwa pula Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan mengeluarkan keberkahan dari bumi. Karena takwa merupakan mustika yang paling indah di dalam menghiasi hidup dan kehidupan kita. Takwa juga merupakan ajiman penyelamat dari kesesatan dunia maupun akhirat. Takwa juga merupakan senjata yang paling ampuh di dalam melawan berbagai macam kesesatan dunia, di dalam berbagai macam pesona setan yang sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu, berbekalah dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap langkah kehidupan kita, dan sebaik-baiknya bekal
seindah-indahnya bekal, sekuat-kuatnya bekal adalah bekal bersenjatakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, janganlah kita wafat kecuali dalam keadaan beriman, dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin sidang Jumat yang berbahagia, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah yang Maha menatap, Allah yang Maha memperhatikan kita, Allah yang senantiasa mendengar keluh kesah kita, menganugerahkan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani yang dapat kita syukuri tentunya. Karena apa? Karena sehat yang tidak pandai kita syukuri, kesehatan yang tidak bisa kita syukuri, maka kesehatan itu akan menggerakkan atau menjerumuskan kita ke dalam maksiat. Betul tidak? Karena tidak ada orang yang sakit yang mampu untuk berbuat maksiat, justru orang yang sehat yang mampu untuk berbuat maksiat. Kalaupun Allah berikan ujian sakit kepada hambanya, kepada seseorang, mudah-mudahan yang diberikan ujian itu, yang Allah timpakan musibah itu, Allah berikan kekuatan untuk dapat menyikapi ujian demi ujian itu, untuk dapat menyikapi musibah demi musibah itu dengan kesabaran tentunya. Karena boleh jadi ujian yang Allah timpakan kepada hambanya, musibah yang Allah timpakan kepada hambanya, itu wujud kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah cinta kepada hambanya. Allah ingin kita dekat, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah katakan, ahasiban nas ayatrahu ayaqulu amanu wa hum la yuftanun, kata Allah. Tidak dikatakan orang yang beriman, kecuali Allah uji dahulu terlebih dahulu mereka. Pastilah setiap manusia itu diuji dengan latar belakang tidak sama ujiannya itu. Asal saja ketika kita diuji oleh Allah, tidak berkeluh kesah, tidak gerutu, atau apalagi kalau kita berburuk sangka kepada Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena Allah katakan, ana inda zoni abdi bi, aku menurut prasangka hamba aku, kata Allah. In zona khairan falah, ketika hambaku berprasangka baik kepadaku, maka energi kebaikan akan datang menghampiri. Tapi sebaliknya, kata Allah, wa in zana zaran falah, ketika hambaku berburuk sangka, berprasangka tidak baik, bernegatif kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah yang terjadi akan keburukan-keburukan yang kita dapati. Oleh karena itu, marilah kita sebaik-baiknya untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan setiap musibah itu pasti akan datang menghampiri hamba-hambanya. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was sam'ati wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ketahuilah, kata Allah, kalian akan kami uji dengan sedikit ketakutan, sedikit saja, kata Allah, tidak banyak. Kehilangan harta benda misalnya, musibah, mata pencaharian hilang, jabatan hilang, atau juga kematian. Untuk apa, kata Allah? Sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar itu? Apakah orang yang sabar orang ketika dia dapat musibah dia tidak berkeluh kesah? Tentunya orang yang sabar, kata Allah, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dapat musibah dari Allah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami berasal dari Allah, kami pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal jumlatul mu'minin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita
menjadi hati yang memiliki hati yang bersih, hati yang qalbun salim, hati yang selamat. Karena ternyata orang yang akan masuk surga, yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak identik dengan orang yang banyak ibadahnya saja. Orang yang kelak akan masuk surga dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak identik dengan orang yang banyak amalnya saja, tidak identik dengan orang yang banyak hartanya saja, tidak. Tapi orang yang kelak yang akan bertemu dengan Allah, yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang berhati bersih, berbuah qalbun salim. Yauma lan ta'u malun illa man atallahi bi qalbin salim. Ketahuilah, suatu saat nanti harta anak-anak tidak akan berfungsi kecuali orang yang mempunyai hati yang bersih, hati yang selamat. Orang yang banyak ibadahnya, lantas dia menganggap dia paling suci, dia paling mulia, dia tidak akan masuk surga karena dia kotor hatinya. Orang yang banyak ilmu, dia merasa dia paling cerdas, paling pintar, paling pandai, dia pun tidak akan masuk surga kalau dia kotor hatinya. Oleh karena itu, marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita manfaatkan umur kita dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, karena sebentar lagi akhir tahun 2021 akan segera berakhir. Kita evaluasi diri, kita introspeksi diri, sebatas mana ibadah-ibadah yang kita lakukan, sebatas mana amal-amal yang kita lakukan. Karena Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan manusia. Yang pertama adalah golongan manusia yang beruntung, yang ibadah-ibadahnya, amal-amalnya, sedekahnya, tadalusnya lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Ada golongan orang yang rugi, kata Rasulullah. Golongan orang yang rugi adalah ketika ibadahnya, sedekahnya, ngajinya, kegiatan-kegiatan kebaikannya sama seperti tahun-tahun kemarin, dia termasuk golongan orang-orang yang rugi. Lalu yang terakhir, golongan orang yang celaka, kata Rasulullah SAW, ketika ibadahnya, kegiatan amal ibadahnya lebih buruk dari tahun-tahun kemarin. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan manusia, golongan orang-orang yang beruntung, yang ibadahnya dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, dari hari ke hari semakin baik, semakin bagus. Ibadah kita semakin bagus, sholat 5 waktu kita semakin bagus, ngaji kita semakin bagus, bahkan sedekah kita semakin bagus. Itulah golongan orang-orang yang beruntung menurut Rasulullah SAW. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwar ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin naftahirin, amma ba'd. Faya ibadallah, usi binafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
برحمتك يا أرحم الراحمين حمد الشاكرين حمد الدائمين حمد يوافي رحمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Ya Rabb, kami memohon kepadamu dengan seluruh namamu yang paling mulia, dengan sifatmu yang paling indah. Ya Allah, kau perintahkan kami bertakbir menyebut namamu, Allahu Akbar, kami lakukan. Kau perintahkan kami menyebut namamu Ar-Rahman, kami bacakan. Ar-Rahim, kami lantunkan. Kami bacakan semua nama-namamu yang indah, Ya Rabb. Ya Allah, kami telah menunaikan sholat, kami telah puasa, kami ruku, kami sujud, kami mengaji, kami tilawah. Kami tidak tahu, Ya Allah, berapa di antara amalan kami yang kau terima, Ya Allah. Kami tidak tahu berapa di antara amalan kami yang kami tunaikan dengan ikhlas, Ya Allah. Kami takut pulang kurang bekal, Ya Allah. Sempurnakan amalan kami, Ya Allah. Kami makhlukmu yang lemah, sedang Engkau zat yang maha kuat dan maha kaya. Ya Allah, jika memang hari ini ada kesempatan kami untuk hidup, kami mohon, Ya Allah, bimbing kami supaya kami hidup untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi jika kami harus wafat, Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, Ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, Ya Allah. Wafatkan kami, Ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah, Ya Allah. Kumpulkan kami bersama keluarga kami dalam keadaan husnul khatimah, Ya Allah. Jangan pisahkan kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Azim, Ya Karim, Ya Rabbal Alamin. Hari demi hari kami mencoba untuk taat kepadamu, Ya Allah. Kami mencoba untuk patuh dan tunduk kepada perintah-perintah-Mu, Ya Allah. Tapi lagi-lagi diri ini menunjukkan kekurangan, Ya Allah, kehilapan, kehinaan. Ya Rabb, Zat yang maha sempurna, yang tidak pernah dikalahkan oleh apapun, Zat yang maha besar, melebihi dari segala-galanya, Ya. Kami menghinakan diri di hadapan-Mu, Ya Allah. Kami menghinakan diri di hadapan Engkau, Ya Allah. Kami cuma mohon satu, Ya Allah, berikan ridho-Mu kepada kami, Ya Rahman. Kami ingin hidup cuma satu, Ya Allah, mardotillah. Kami cuma mencari ridho Engkau, Ya Allah. Kalau Kau ridho, Ya Allah, maka terbuka semua apa yang terkunci. Kalau Kau ridho, Ya Allah, maka mudah semua apa yang sulit. Kalau Kau ridho, Ya Allah, maka akan kaya sesuatu yang miskin. Kalau Kau ridho, Ya Allah, maka akan cerdas segala sesuatu yang bodoh. Kalau Kau ridho, Ya Allah, maka akan terang sesuatu yang gelap. Ya Rabbana, Ya Azim, Ya Karim, Ya Rabbal Alamin. Diri ini miskin, Ya Allah. Diri ini miskin, Ya Allah. Tiap hari umur berkurang, dosa bertambah. Tiap hari umur berkurang, dosa bertambah. Oleh karena itu ampuni dosa kami, Ya Allah. Ampuni seburuk apapun akhlak kami, Ya Allah. Ampuni segelap apapun masa lalu kami, Ya Allah. Ampuni senista apapun aib kami, Ya Allah. Ampuni kami banyak bergelimang dosa dan maksiat, Ya Allah. Bersihkan, Ya Allah. Bersihkan kami dari lumuran dosa dan maksiat, Ya Allah. Ya Allah, Engkau Zat yang maha kaya. Kayakan kami, kayakan hati kami dengan amalan-amalan kami, Ya Allah. Kayakan hati kami dengan pahala-pahala kami, Ya Allah. Kayakan hati kami dengan kebaikan-kebaikan kami, Ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah,
ridho atau tidak ridho, ikhlas atau tidak ikhlas, ajal pun akan datang menghampiri kami ya Allah. Ketika malaikat mautmu ya Allah diutusmu untuk datang mencabut nyawa kami ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.